Kiprah Jose Mourinho di AS Roma masih menunjukkan bahwa dia memiliki skema kepelatihan yang diperlukan untuk sukses di Italia. Di bawah kendalinya, Roma masuk ke posisi 6 besar dan menjadi finalis di Liga Eropa musim kemarin. Sebelumnya, Mourinho juga memenangkan trofi Liga Konferensi bagi Roma di musim 2021-2022. Napoli yang kemungkinan akan berpisah dengan Luciano Spalletti atau Juventus yang sedang dalam krisis bisa membuat tawaran baginya. Kemungkinan opsi menarik lainnya untuk Mourinho adalah berpetualang ke Prancis yang merupakan salah satu dari dua liga utama Eropa yang belum pernah dia jajaki. Satu-satunya tim yang kemungkinan akan memenuhi gaji dan tuntutan transfernya di Liga 1 adalah juara bertahan Paris Saint-Germain. Tim Paris memusatkan perhatian pada Liga Champions dan pelatih asal Portugal itu memiliki sejarah yang bagus di kompetisi ini. Sampai berita ini dimuat, klub masih tanpa manajer. Potensi pindah ke Paris dapat terwujud untuk Jose Mourinho dengan segera. Bomber kawakan Liga Italia Romelu Lukaku menolak dipinang Chelsea dan AC Milan di bursa transfer musim panas ini, hingga rela memotong gaji demi Inter Milan. Romelu Lukaku memang menjadi salah satu pemain Inter Milan yang diperebutkan oleh Chelsea dan AC Milan menjelang jendela bursa transfer dibuka Juli nanti. Hal tersebut dikarenakan Chelsea dan AC Milan terkesan dengan penampilan yang ditunjukkan oleh Romelu Lukaku bersama Inter Milan. Terbukti, Lukaku mampu menyumbangkan 14 gol dan 7 assist dari 37 penampilan yang dilakoni bersama Inter Milan di musim ini. Oleh sebab itu, Mauricio Pochettino selaku pelatih baru Chelsea kabarnya tertarik menggunakan jasa dan memberikan kesempatan kepada Romelu Lukaku. Sementara itu, AC Milan berniat mengamankan mesin gol yang berpengalaman di Italia tersebut di bursa transfer akhir musim ini. Namun, niatan Chelsea dan AC Milan harus dikubur dalam-dalam. Pasalnya, Romelu Lukaku dilaporkan siap memotong gaji demi bertahan di Inter Milan pada bursa transfer musim panas ini. Pemain berusia Mönchengladbach Marcus Thuram dikabarkan telah sepakat untuk bergabung dengan Inter Milan. Menurut pakar transfer terkenal Fabrizio Romano, Thuram telah mencapai kesepakatan penuh untuk bergabung dengan finalis Liga Champions musim lalu dan akan menerima gaji sekitar 6,5 juta euro bersih per musim beserta biaya penandatanganan. Masih menurut Romano bahwa Inter sedang bekerja untuk menyiapkan kontrak dan akan mendandatanganinya pada akhir pekan. Kesepakatan ini membantah rumor sebelumnya yang mengaitkan pemain tim nasional Prancis itu dengan Paris Saint-Germain, RB Leipzig, dan AC Milan. Bersama Mönchengladbach, dia telah tampil dalam 134 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 44 gol dan memberikan 29 assist. Performa terbaik Thuram terjadi pada musim sebelumnya, di mana dia tampil dalam 32 pertandingan di semua kompetisi, mencetak 16 gol dan memberikan 7 assist. Selain bermain di klub, Thuram juga telah mewakili timnas Prancis. Dia berpartisipasi dalam 2 turnamen besar antar negara, yakni Euro 2020 dan Piala Dunia 2022. Kepindahan Mateo Kovacic dari Chelsea ke Manchester City membuat kedalaman materi skuad Pep Guardiola tetap terjaga dan makin mewah. Gelandang timnas Kroasia tersebut menjalani tes medis pada Jumat 23 Juni 2023 waktu setempat. Proses itu merupakan ritual pertama dalam tahap kepindahannya dari Chelsea ke Manchester City di bursa transfer musim panas 2023. The Citizen mengamankan servis Mateo Kovacic sebagai rekrutan pertama musim ini dengan harga total bisa mencapai 30 juta pounds atau setara 572 miliar rupiah. Angkanya terbagi menjadi 25 juta dalam bentuk biaya transfer dan sisanya berupa variabel bonus. Pakar transfer Fabrizio Romano mencuit bahwa bagian pertama dari dokumen transfer Kovacic sudah dia tanda tangani. Dengan begitu, kini pengesahannya sebagai anak buah Pep Guardiola tinggal menunggu waktu saja. Buat Manchester City, Kovacic dipastikan bakal menjaga kedalaman skuad setelah kepergian pilar seperti Ilkay Gundogan. Sesuai nomor punggung terakhirnya di Chelsea, Kovacic bertugas sebagai pemain nomor 8 atau gelandang box-to-box yang punya daya jelajah luas. Namun, dia juga dapat diandalkan sebagai jangkar, sekaligus pengatur tempo permainan dan distributor bola utama.
Manchester United baru-baru ini dikabarkan segera resmi diakuisisi oleh konsorsium Qatar di bawah naungan Sheikh Jassim bin Hamad bin Jassim. Miliarder Qatar itu pun lantas menjadi pembicaraan hangat di kalangan publik saat ini. Harta kekayaan Sheikh Jassim kemudian menjadi pertanyaan besar. Namun nyatanya itu bukan satu hal yang mudah dijawab. Namun kekayaan Sheikh Jassim diyakini tak jauh berbeda dengan ayahnya. Pria berusia 63 tahun tersebut merupakan putra dari mantan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani. Melansir dari Daily Mail, menurut Forbes, kekayaan bersih Sheikh Hamad ditaksir mencapai 1,2 miliar US dollar atau sekitar 18 triliun rupiah. Selain itu, Sheikh Jassim juga masih punya hubungan keluarga dengan Emir Qatar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani. Masih melansir dari sumber yang sama, kekayaan Sheikh Tamim diketahui mencapai 1,6 miliar pounds atau setara 30,5 triliun rupiah. Secara keseluruhan, keluarga Sheikh Jassim diperkirakan memiliki total kekayaan sebanyak 275 miliar pounds atau setara 5,2 kuadriliun rupiah. Itu merupakan angka yang fantastis. Kehadiran Sheikh Jassim di Manchester United pun diyakini menjadi angin segar bagi Setan Merah. Dimitar Berbatov menyarankan mantan timnya Manchester United akan mengontrak Andre Onana atau Mike Maignan jika David De Gea hengkang pada musim panas ini. De Gea adalah pemain yang paling lama membela Manchester United saat ini. Ia berada di Old Trafford semenjak diangkut dari Atletico Madrid pada tahun 2011. Saat ini masa depan De Gea bersama Setan Merah terlihat tidak pasti. Pasalnya, kiper asal Spanyol tersebut kontraknya akan habis dalam hitungan hari. Sampai sejauh ini belum ada tanda-tanda dari De Gea akan segera menandatangani kontrak baru. Ia pun diprediksi akan cabut dari Old Trafford di musim panas ini. Dimitar Berbatov adalah salah satu orang yang tidak ingin melihat De Gea meninggalkan Manchester United. Dia berharap De Gea masih bertahan di klub pada musim depan. Beberapa nama kiper sudah dikaitkan dengan Manchester United. Namun, Berbatov menilai Onana atau Maignan merupakan opsi yang paling bagus untuk menggantikan De Gea. Jika David De Gea akan pergi musim panas ini, maka saya ingin mereka merekrut Andre Onana atau Mike Maignan dari AC Milan. Kedua penjaga gawang ini luar biasa dan Onana mengesankan semua orang yang menonton final Liga Champions dalam hal ketenangannya saat menguasai bola dan kemampuan passingnya. Mereka harus melihat seperti apa ketersediaannya dan karena dia sangat mengesankan saya. Saya berharap Manchester United menanyakan tentang dia. Rumor bursa transfer pemain Liverpool yang tengah bergulir saat ini masih melibatkan sejumlah pemain termasuk Mohamed Salah. Bintang timnas Mesir tersebut berhasil menarik hati orang-orang di kompetisi sepak bola Arab Saudi, yang belakangan memang sedang rajin berburu pemain-pemain Liga Eropa. Ketertarikan terhadap Mohamed Salah ini pun diutarakan langsung oleh Chief Marketing Saudi Pro League, Hafiz Al-Midlez. Kami harus mulai bekerja untuk mendatangkan Mohamed Salah, karena dia sangat populer di Arab dan Eropa. Ucapnya seperti dikutip dari Sports Mall. Saya rasa Salah masih memiliki sejumlah rekor yang ingin dia pecahkan di Liverpool. Jadi jika ia tidak bisa datang sekarang, saya harap suatu hari nanti bisa, ucapnya. Ya, Mohamed Salah mungkin tidak akan angkat kaki dari Liverpool dalam waktu dekat. Namun ucapan dari petinggi Saudi Pro League bisa jadi alarm bagi sang raksasa Merseyside. Apalagi Mohamed Salah adalah pemain yang tidak jarang dikait-kaitkan dengan tim besar setiap ada jelang bursa transfer dibuka. Rekrutan baru Bayern Munchen, Rafael Guerreiro, mengaku terhormat setelah diresmikan menjadi pemain anyar klub yang bermarkas di Allianz Arena tersebut. Merupakan suatu kehormatan bagi saya untuk dapat bermain untuk klub hebat ini, kata pesepak bola 29 tahun itu, dilansir melalui laman resmi klub. Didatangkan dari Borussia Dortmund dengan tanpa biaya dan dikontrak 3 tahun sampai 2026. Pemain tim nasional Portugal itu mengaku dengan cepat membuat keputusan ketika datang pertama kali tawaran dari juara Bundesliga 11 kali berturut-turut tersebut. Ketika panggilan datang dari FC Bayern, saya membuat keputusan dengan cepat. Pesepak bola yang berposisi sebagai bek kiri itu mengatakan, salah satu faktor bergabungnya ia dengan Bayern adalah karena tim yang dihuni Thomas Müller itu kini sedang dilatih mantan pelatihnya semasa di Dortmund, yakni Thomas Tuchel.
dan ia sempat merasakan racikan pelatih asal Jerman itu pada musim 2016-2017. Dan saya juga sangat menghargai Thomas Tuchel selama kami bersama di Dortmund, ujar Guerreiro. Menjadi rekrutan kedua The Bavarian setelah Konrad Laimer dari RB Leipzig, Guerreiro berambisi memenangkan banyak gelar. Saya akan memberikan segalanya agar kami memenangkan gelar sebanyak mungkin. Itulah filosofi FC Bayern, ucap Guerreiro. Kai Havertz yang sebelumnya berseragam Chelsea pindah ke Arsenal untuk Liga Inggris musim depan. Diperkirakan Kai Havertz akan menempati posisi yang berbeda di bawah asuhan Mikel Arteta. Pada bursa transfer musim panas ini, Arsenal memboyong Kai Havertz dengan bayaran sekitar 65 juta pounds atau 1,2 triliun rupiah dari Chelsea. Kehadiran Kai Havertz ini menggantikan Granit Xhaka yang hijrah ke klub Liga Jerman Bayer Leverkusen. Menurut The Athletic, Havertz bisa menjadi pilihan utama sebagai pengganti Granit Xhaka yang biasa bermain di posisi nomor 8 sebagai gelandang di sisi kiri. Havertz dinilai punya potensi sebagai pengganti di posisi ini dan akan bermain bersama pemain bintang Martin Odegaard di lini tengah. Havertz sebelumnya bermain sebagai nomor 10 ketika memulai karirnya di Jerman. Bukan karena kemampuannya menonjol untuk membobol gawang lawan, melainkan karena tak ada lagi opsi yang lebih bagus di lini depan The Blues. Dengan kata lain, Chelsea terpaksa meletakkan Havertz di posisi itu. Dikutip dari Sport Illustrated, Havertz tercatat menjadi striker sebanyak 63% dalam starternya untuk Chelsea di Liga Premier. Justru kembalinya Havertz ke posisi gelandang bukan kesulitan. Di mata mantan pelatih Chelsea, Thomas Tuchel, Havertz memang sosok pemain yang serba bisa. Harry Maguire sejatinya bek yang tak tergantikan, bahkan menyandang kapten tim di Manchester United. Namun penampilannya dipenuhi beragam blunder di atas lapangan yang membuatnya terpuruk di bawah era Ten Hag. Sang manajer lebih sering memainkan Rafael Varane dan Lisandro Martinez. Hal itu membuat seorang Rio Ferdinand kembali mendesak Harry Maguire untuk segera meninggalkan Manchester United demi karirnya sendiri. Jika Harry Maguire tidak pergi, saya pikir itu adalah langkah yang buruk darinya. Dia pasti ingin keluar dan bermain, terang Rio Ferdinand seperti dikutip dari Manchester Evening News. Kiprah Harry Maguire di musim lalu memunculkan spekulasi tentang masa depannya. Ada laporan lain yang menyebut pemain timnas Inggris itu bisa saja mendapat kesempatan lagi untuk menunjukkan diri di musim depan. Atau opsi lain adalah Manchester United membutuhkan penjualan Maguire dengan harga yang tinggi. Sebab ia dibeli dari Leicester pada 2019 lalu dengan harga tidak murah, mencapai 87 juta euro. Sependapat dengan Rio Ferdinand, sang pelatih berujar bahwa yang dibutuhkan Maguire adalah menit bermain yang teratur, dan bertahan di MU adalah langkah yang mengerikan baginya. Harry Maguire adalah kapten dari klub sepak bola yang luar biasa, jadi itu adalah situasi yang sulit. Dia jelas akan frustasi karena tidak bermain sebanyak yang dia inginkan, ujar Southgate.